Ya, terima kasih untuk pagi ini saya boleh mengambil bagian untuk pelayanan pagi ini. Saya menghargai setiap kesempatan yang diberi oleh jemaat. Saya coba berusaha untuk bicara secepat-cepatnya. Secepatnya ya bisa 1 jam, bisa 2 jam. Itu ya, secepat-cepatnya ya. Oke, senang sekali lagi. Mari kita buka Alkitab pagi ini untuk membaca kebenaran firman Tuhan pagi ini. Lalu saya akan uraikan kepada kita pagi ini. Harus pakai kacamata kalau baca Alkitab. Tapi kalau uang tidak usah kacamata karena jelas. Ya, benar ya? Benar, kalau kita lihat uang tidak usah kacamata karena kita tahu. Tapi kalau baca Alkitab harus pakai kacamata. Kurang lebih saya juga begitu. Mari kita buka Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat perhatikan dan saya akan membacanya buat kita pagi hari ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih, ada satu tema yang saya mau kita renungkan bersama adalah ketuhanan Yesus dalam kehidupan kita. Ketuhanan Kristus atau Yesus dalam kehidupan kita. Maksud saya begini, yang namanya Tuhan, caranya, sikapnya, kehidupannya, polanya harus menjadi bagian hidup kita yang percaya kepada Dia. Begitu kira-kira. Kalau kita percaya kepada Dia kemudian ketuhanannya tidak menjadi bagian kita, maka tidak usah percaya. Paulus bilang apa? Tidak usah percaya kalau Yesus tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah iman kita. Tidak usah percaya. Ya, jadi tegas kan? Paulus tegas sekali. Paulus tidak menghibur-hibur kita, tapi Paulus tegas. Karena apa? Karena landasan iman kita, landasan keyakinan kita, kepercayaan kita tergantung kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian. Makanya kalau Dia tidak bangkit, tidak usah percaya. Paulus bilang begitu. Nah, pagi ini saya menambah penjelasan Paulus lagi, bahwa ketuhanan Yesus itu harus menjadi bagian kita dalam hidup ini. Tidak ada cara lain yang membuat kita bisa menang dari hidup ini. Bisa menang dari dosa, bisa menang dari pengaruh setan, bisa menang dari cara kerjanya iblis yang menyamar menggunakan kebenaran.
Tidak ada cara lain. Cara satu-satunya adalah ketuhanan Yesus itu harus melekat di dalam hidup kita. Harus menjadi bagian hidup kita. Barulah kita menang. Ada banyak orang mau cara diberkati, mau cara menang, lalu berusaha menerjemahkan Alkitab dengan berbagai-bagai cara. Dengan berbagai pola supaya mereka bisa menang. Bagi saya sederhana saja. Kalau mau menang dari dosa, terhadap dosa, cara kerja setan, maka kehidupan Kristus harus menjadi kehidupan kita. Tidak ada cara lain. Ingat waktu salah satu sikap sederhana yang Yesus lakukan kepada murid-murid. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu Yesus datang kepada murid-murid. Yesus tanya mereka, Yesus bilang carilah makanan, belilah makanan untuk orang banyak ini. Lalu murid-muridnya datang dan bilang sama Yesus, lapor kepada Yesus, ini kampungnya jauh dan orangnya banyak. Kemudian harinya sudah gelap, tidak mungkin kita bisa beli makanan untuk memberi sebanyak orang ini untuk makan. Lalu kata-kata Yesus luar biasa. Yesus bilang, beli. Kamu harus beli dan memberi mereka makan. Lalu ada yang lapor, ada anak kecil yang punya ikan, punya roti. Maksud Tuhan adalah begini, perhatikan baik-baik. Maksud Yesus adalah, kamu yang membeli dan orang lain yang makan. Itu prinsip Kristen. Kamu yang membeli, orang lain yang makan. Jangan kamu yang membeli dan kamu makan sendiri. Tidak boleh. Kehidupan Kristen itu adalah kehidupan berbagi. Karena itu kamu membeli, mereka yang makan. Kamu yang membeli, orang lain yang makan. Lalu ada anak kecil yang datang dengan roti, dengan ikan. Orang Yahudi itu kalau ikan kecil itu ikan yang ditangkap oleh nelayan, kemudian tidak masuk kategori lalu dibuang. Tidak masuk kategori untuk dijual atau untuk milik yang dari penangkap itu, sehingga itu dibuang. Nah dibuang itulah, itu untuk orang-orang miskin. Jadi orang miskin boleh mengumpulkan itu. Jangan habiskan untuk diri kita. Tidak boleh. Ada orang lain yang membutuhkannya. Nah makanya diambillah ikan itu. Lalu yang kecil-kecil dibuang. Supaya orang miskin itu pungut. Ambil. Sama dengan potong jelai. Kalau orang kaya itu kan dia makan roti gandum. Orang miskin makan roti jelai. Itu bagian mereka. Jadi kalau orang kaya panen. Ya sisakan. Supaya orang miskin ambil. Makanya Tuhan bilang kamu yang membeli, mereka yang makan. Nah, hari ini ada banyak orang Kristen yang membeli lalu dia makan sendiri. Kalau tidak puas dia makan orang punya lagi. Nah, hati-hati nih ya. Sudah punya jabatan Tuhan kasih, sudah bagus. Makan lagi orang punya jabatan. Makan lagi orang punya uang. Woi, hati-hati. Jadi itu orang Yahudi kan. Kamu yang kasih makan. Kamu yang membeli, orang lain yang makan. Itu prinsip hidup Kristen begitu. Jangan makan, kumpul semua untuk dirimu, kamu habiskan untuk dirimu, lalu orang lain susah. Ini yang terjadi di Papua. Nanti saya jelaskan. Mari kita kembali ke teks. Kehidupan Yesus harus menjadi bagian kita. Kenapa demikian? Kita lihat dulu. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ayat 9 berkata begini, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sebab di dalam dialah berdiam. Ya, seluruh, semuanya di dalam Kristus. Secara rohani, secara jasmani, semua ada di dalam Kristus. Karena itu kehidupannya harus menjadi bagian kita. Dia Alkitab katakan bahwa dia adalah gambar Allah, dia Tuhan, dia juru selamat, semuanya. Nah, waktu Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan bilang begini ya.
Abraham, mulai hari ini namamu bukan lagi Abram, tapi akan dirubah menjadi Abraham. Dan istrimu Sarai akan menjadi Sarah. Orang Yahudi kalau ada perubahan nama, itu berarti bicara soal status. Status itu berarti berkat. Itu berkat. Jadi kalau perubahan begitu, itu adalah sesuatu yang penting untuk orang Yahudi. Untuk orang yang punya hubungan dengan Allah. Dan yang mengganti itu adalah Allah sendiri. Dengan maksud apa? Tuhan bilang begini. Saya akan rubah kamu dengan status nama baru. Bagian saya adalah saya akan begini, memberkati engkau. Tapi bagianmu adalah hendaklah engkau hidup di hadapanku dengan tidak bercelah. Itu bagianmu. Hendaklah engkau hidup di hadapanku dengan tidak bercelah. Tidak bercelah itu artinya bahwa seluruh hidupmu harus terisi penuh. Terisi penuh. Jangan ada yang kosong. Kalau kita mau isi barang di dos, ya, karton atau tas, kita usahakan barang sampai penuh. Penuh, tidak ada celah. Tidak ada udara, tidak ada yang kosong di situ, penuh. Nah, itu yang namanya tidak bercelah. Jadi kehidupan Kristen yang dimaksud oleh Allah adalah supaya hidup kita itu tidak ada yang kosong. Nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam perjanjian baru, di dalam Petrus itu bilang begini. Hendaklah kamu menambahkan kepada imanmu ini, kepada kasih ini, kepada penguasaan diri ini, dan seterusnya. Sampai penuh. Lalu ayat itu bilang begini. Apabila semuanya itu ada padamu, maka kamu akan dibuat berhasil. Apabila semuanya itu ada padamu, maka hidupmu akan berhasil. Berhasilnya di bumi ini dan juga berhasil di surga. Jadi sebenarnya cara-cara kehidupan kita yang mau berhasil itu sudah diatur oleh Tuhan. Sedemikian rupa. Ada orang bilang saya tidak bisa berhasil dalam hidup ini untuk mengenal Tuhan. Oh tidak. Caranya kok sudah ada? Caranya sudah ada. Jadi kalau kurang dari salah satu yang diberitahu oleh Paulus, maka itu yang disebut dengan celah. Dengan jelas Tuhan bilang kepada Abraham, hendaklah hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Artinya semua hidupmu itu terisi penuh. Penuh dengan apa? Petrus bilang, tambahkan kepada imanmu ini, tambahkan kepada imanmu kasih, kemudian ada penguasaan diri, dan seterusnya itu. Supaya pengenalanmu dengan Tuhan akan berhasil. Hidupmu akan berhasil. Nah, itu yang namanya tidak bercelah. Lalu tambah dengan prinsip-prinsip yang lain. Nah, orang Papua hari ini kan kita bergumul dengan tanah ini. Ya, saya sudah selidiki, sudah mulai berdoa, di Jawa sana berdoa untuk keadaan kita. Mulai selidiki. Kita bangga, orang Papua itu sombongnya minta ampun, bangganya minta ampun dengan tanah yang diberkati oleh Tuhan. Kan kita bangga, tanah Papua diberkati. Tanah ini adalah tanah Injil, 1855 kita tahu. Injil masuk di Papua. Tapi hari ini kebanyakan orang Kristen tidak hidup mencerminkan Injil. Kita baku bunuh sendiri. Perhatikan itu. Kita tidak hidup mencerminkan Injil. Yang kita dengung-dengungkan dan kita beri slogan, Papua tanah Injil. Kita bangga dengan tanah ini. Dengan doa dua orang yang datang membawa Injil. Tanah ini diberkati oleh Tuhan. Siapa yang bekerja jujur di atas tanah ini, dia akan melihat tanda heran. Dari tanda heran satu ke tanda heran yang lainnya. Benar itu terjadi. Tapi apakah orangnya, orang Papua menikmati dan mengalami perubahan Injil itu dengan utuh atau tidak? Coba lihat. Slogannya luar biasa. Tapi orangnya baku bunuh sendiri. Kita baku gigit sendiri. Lalu kita marah dengan orang yang datang menikmati hasil kita.
Coba secara ini kita duduk diam dan kita renungkan. Tuhan taruh itu di hati saya. Kita undang orang untuk KKR di tanah Papua. Dari negara lain datang KKR. Pulang hasilnya apa? Doa puasa besar-besaran hasilnya apa? Tidak ada. Semakin kita berdoa, semakin kita hidup dalam masalah. Semakin kita ada KKR, semakin kita hidup dalam persoalan. Terus jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya adalah orang Papua harus mengalami pemulihan total. Pemulihan dari akar-akar budaya yang membuat kita hidup dalam budaya lalu kita melupakan Injil. Kita harus ada pemulihan besar dari sana. Dan Tuhan taruh itu di hati saya, di pikiran saya, di doa saya. Saya sampaikan ini kepada jemaat supaya tolong dukung ini. Tidak tahu tahun berapa terjadi ini. Tapi saya punya hati dan punya visi besar. Mau buka bukit doa di Sorong yang besar menjadi ikon di seluruh dunia, orang tahu. Datang ke Papua, ada bukit doa yang terkenal di Sorong. Kenapa di Sorong? Karena Sorong itu adalah pusat di mana orang berpikir. Saya logikakan itu pula, itu adalah kepala. Manusia ini hidup hanya karena berpikir, maka pikiran itu akan membawa dia. Pikiran sehat, orangnya sehat. Kalau pikiran tidak sehat, orang tidak sehat. Jadi harus ada bukit doa besar di Sorong. Itu satu. Raja Ampat adalah pusat wisata dunia. Orang dunia akan tahu, datang ke Papua, oh ada tempat doa, kita berdoa di sana. Yang kedua, saya mau taruh satu di Wamena. Kenapa di Wamena? Saya ambil falsafah orang Duga. Gunung itu adalah mama. Di dalam perut mama itu ada anak. Jadi siapa yang merusak perut bumi, perut itu bahaya. Dia akan menghancurkan berkat. Karena di dalam perut itu ada anak. Kenapa di Wamena? Saya pikir bahwa Wamena adalah kehidupannya orang Papua. Pusatnya ada di Wamena. Jayapura, Merauke, yang lain cabang. Bagi saya itu cabang. Dua ini mari kita taruh tempat doa yang besar, lalu orang Papua berdoa. Mulai dari situ baru ada KKR, ada pemulihan besar-besaran untuk Papua. Barulah kita menikmati yang apa yang disebut dengan kota Injil. Kalau tidak hanya jadi slogan. Saya juga analisa doa dari dua hamba Tuhan itu. Tuhan berkati tanah ini. Benar, tanah ini diberkati. Tapi tidak ada doa yang berkata Tuhan berkati orangnya. Tidak ada. Yang ada hanya Tuhan berkati tanah ini. Bagi saya orangnya harus diberkati. Bukan hanya sekedar tanah. Tapi orangnya harus diberkati. Dan saya siap lakukan itu. Cuma tidak tahu kapan ya, kita berdoa saja ya. Tapi ini saya sampaikan jemaat doakan, nah ini akan tersebar dan nah satu saat saya yakin bahwa Tuhan akan lakukan itu. Tidak bisa perubahan dan perubahan secara lokal. Tidak bisa. Secara lokal itu ingat bahwa kita ini bukan hanya lokal saja tapi seluruh. Jadi harus perubahan secara total untuk Papua. Barulah kabupaten kita akan menikmati berkatnya. Dan saya lagi gumul itu. Kiranya Tuhan tolong saya untuk itu. Atau tolong hamba Tuhan lain yang Tuhan pakai untuk menangkap visi itu. Dan itu terwujud. Kehidupan Yesus harus menjadi kehidupan kita. Perhatikan, Alkitab berkata, sebab di dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Perhatikan akibatnya ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh berdosa. Maksudnya adalah bahwa waktu kita percaya, kita sudah ada di dalam Dia. Kita sudah ada di dalam Dia. Bukan kita di luar Dia. Kita ada di dalam Dia. Ayat 12. Karena dengan Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan seterusnya.
Artinya bahwa jaminan Kristus waktu kita percaya itu sudah ada di dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah seberapa jauh kita mengalaminya? Seberapa besar kita mengalaminya? Seberapa luas kita tahunya? Seberapa hebat kita menikmatinya? Saya mengamati ada banyak orang Kristen yang hidupnya selalu penuh dengan kekalahan. Dari waktu ke waktu kalah terus. Selalu ya. 10 tahun lalu kalau kita dengar mereka menjadi orang yang hebat sekali di dalam gereja. 10 tahun lalu, hari ini menjadi orang yang kalah. 15 tahun lalu kita dengar keluarga ini hebat sekali. Atau bapak ini hebat sekali. Tapi hari ini dia menjadi orang yang kalah. Pertanyaannya adalah, apakah benar apa yang terjadi yang disebut oleh Alkitab ini menjadi bagian dia atau tidak? Apakah hidupnya sudah ada di dalam kehidupan Allah atau tidak? Atau sebaliknya kehidupan Allah ada di dalam dia atau tidak? Kenapa kita menjadi orang yang terus-menerus kalah? Saya banyak layani orang, jadi tahu. Kadang-kadang Tuhan disalahkan di dalam kondisi hidupnya. Tuhan disalahkan. Kenapa ada banyak orang Kristen yang seperti itu? Kehidupan Kristus itu kok seperti tidak menjadi nyata dalam hidup mereka. Paulus tekankan ini kepada kita. Paulus memberi hal ini kepada kita supaya kita tahu bahwa memang Yesus sudah mati untuk kita. Kristus itu sudah mati untuk kita, itu betul. Ya. Tapi saya mau tunjukkan pasal 1 ayat 9. Pasal 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Agar kuasa Tuhan, kehidupan Tuhan itu menjadi sempurna seperti yang saya sudah baca tadi dalam hidup kita, maka kita harus menerima apa yang disebut dengan hikmat, roh hikmat. Untuk tahu ini benar atau tidak, ini murni atau tidak. Ada banyak orang Kristen yang anggap bahwa apa yang dia hidupi, dia lakukan itu benar. Itu kebenaran yang sejati. Padahal tidak. Mungkin saya pernah cerita di sini. Saya doakan satu alumni hamba Tuhan dari salah satu STT. Dia selesai lalu dia melayani, kemudian 2 tahun berturut-turut itu dia buat mujizat. 2 tahun. Seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang ingin punya anak datang ke dia, dia taruh tangan, dia berdoa punya anak. Ada yang kanker, penyakit, datang dia doakan sembuh. Macam-macam selama 2 tahun. Tapi sesudah 2 tahun, dia mulai kembali hidup di dalam dosa. Dia mulai lakukan dosa. Dia mulai hidup dengan wanita. Dia mulai minum mabuk. Nah, lalu orang mulai kaget, ini hamba Tuhan, kok bisa begini? Nah, waktu saya diundang ke kampung itu, ke daerah itu, orang tuanya cerita sama saya. Lalu saya bilang, oke, tolong ketemukan dia dengan saya. Nah, dia awalnya tidak mau karena dia takut. Dia sudah tahu kalau ketemu saya. Tapi karena dipaksa-paksa akhirnya dia ketemu juga. Dia ketemu. Kemudian kami mulai diskusi. Saya mulai kejar dia. Ya, karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan di dalam hidup seseorang itu yang benar, yang sempurna itu tidak mungkin begini. Orang dipakai oleh Tuhan dalam 2 tahun, tapi sesudah itu dia kembali jatuh dalam dosa. Ini ada apa? Saya mulai kejar, lalu temukan beberapa hal di dalam diri orang itu. Lalu dia didoakan, ya, diputuskan semua. Karena memang orang itu punya ilmu. Jadi orang tidak, dia waktu masuk sekolah teologi, masuk sekolah Alkitab, itu tidak ada yang putuskan ilmunya.
Hamba-hamba Tuhan yang lain tahu tapi tidak berani. Jadi dia jalan dengan ilmunya di STT, dia belajar Alkitab, ilmunya juga jalan. Sehingga begitu dia selesai, dia mulai buat mujizat. Dan orang percaya bahwa dia ini dipakai oleh Tuhan. Waktu saya datang ketemu, saya mulai kejar, mulai terdeteksi. Baru dia ngaku bahwa yang pakai dia adalah roh naga di dalam surat Wahyu. Pakai tongkat. Nah, lalu saya hardik itu ya. Hardik, putuskan. Lalu dia lepas dari ikatan itu. Ini maksud saya. Kalau orang tidak menerima hikmat yang benar dari Tuhan, itu dia tidak bisa membedakan. Ini pekerjaan Allah murni atau pekerjaan setan yang memalsukan kebenaran. Saya diundang di Kalimantan Tengah, KKR di sana, di satu gereja Tionghoa. Lalu ketemu gembalanya dan gembalanya bilang begini, Pak, saya punya jemaat ini orang yang berkarunia ini. Wih, hebat sekali saya bilang, wah. Karunia apa? Karunia penglihatan. Ini nih. Ini. Lalu saya mulai lihat. Saya mulai curiga. Ini kok yang punya karunia semua ini perempuan semua ini. Modelnya agak aneh-aneh ini ya. Saya tanya, terus yang laki mana yang punya karunia penglihatan? Tidak ada. Ini ibu-ibu semua ini. Yang punya karunia penglihatan semua ini. Wah. Berarti ini ibu-ibu yang mulia ini, ibu-ibu yang suci ini. Saya mulai lihat wajah mereka sudah tahu. Ada yang mulai agak aneh. Lalu pendetanya mulai cerita, Pak, gereja kami ini ada setan di sana. Oh ya? Ada juga setan di sana. Oh. Dari mana Bapak tahu kalau ada setan di sini, setan di sana? Lalu dia bilang ini, dari yang punya karunia-karunia ini nih. Jadi nanti mereka tunjuk setan di sana, kami kejar ke sana doa. Setan lari ke sana, kami ikut lagi lari ke sana. Saya bilang, jadi Bapak ini kejar setan? Ya. Bapak tahu lihat setannya? Enggak. Loh. Ini pendeta apa ini yang kejar setan ini? Pak pendeta lihat setan? Enggak. Tapi saya ikut mereka-mereka ini nih. Waduh. Celaka ini pendeta satu ini. Sesudah itu karena saya diundang doakan orang, jadi saya doa selesai itu saya bilang oke, saya mau teguhkan karunia kalian, jadi duduk semua di sini nanti saya akan doakan kalian. Mulai ada reaksi, karena saya mau tumpang tangan untuk mereka. Mulai ada reaksi. Begitu saya berdiri, satu mulai histeris. Saya belum taruh tangan, baru berdiri, baru tatap dia. Dia mulai histeris. Mulai pindah yang satu histeris lagi. Nah, lama-lama semua histeris yang berkarunia tadi itu. Sesudah saya doakan mereka semua, lalu giliran saya marah gembala sidang. Bapak itu harus berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan beri karunia untuk membedakan roh. Bapak harus berhikmat juga, seperti kata Kolose. Minta hikmat yang benar, lalu minta kepada Tuhan beri karunia supaya membedakan ini karunia yang benar atau bukan. Kalau tidak, Bapak akan sama dengan mereka ini kurang lebih. Oh, dia menangis. Pendeta ini, dia menangis ya. Doakan dia. Jadi untuk membedakan dan untuk supaya kita kehidupan Allah itu ada dalam kehidupan kita, maka Paulus bilang kamu harus menerima hikmat yang benar dari Allah. Kita berdoa supaya Tuhan beri kita pencerahan yang benar dari Roh Kudus. Untuk kita tahu, saya ini hidup benar di dalam Kristus atau tidak. Hidup Yesus yang sekarang saya hidup ini benar atau bukan. Ya. Ayat itu juga bilang begini. Segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan begitu. Untuk mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Akibatnya apa? Ayat 10 ya, yang sudah saya baca tadi itu ya. Hidup kita akan layak dan berkenan di hadapannya. Itu akibatnya. Jadi kehidupan Allah di dalam kehidupan kita, kehidupan Kristus dalam kehidupan kita itu. Kalau benar, maka kita akan layak dan berkenan di hadapannya. Nah.
Kemudian kita akan dikuatkan ya. Kalau baca ayat 11 itu bilang kita akan dikuatkan oleh kekuatan ilahi. Oleh kekuatan rohnya. Supaya tidak mudah kita kalah. Kita maju dalam peperangan, kita akan menang. Tadi Pak Yusuf sudah beri kita baca Alkitab yang baik sekali. Tadi saya pikir saya mengkhotbah ini atau ya di dalam Yakobus, dalam Petrus atau, tapi karena saya sudah gumuli teks ini untuk saya khotbahkan. Jadi supaya kita dikuatkan dalam kekuatan Allah. Itu yang paling penting. Sudah jelas bahwa kita telah menerima kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan adalah hikmat dari Tuhan. Supaya kita tahu apakah hidup Kristen saya ini benar atau tidak. Itu yang kita butuh. Tidak ada cara lain. Jangan pergi ke orang-orang tertentu untuk kita cari hikmatnya. Jangan. Hikmat itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Apa itu hikmat? Amsal beritahu kita apa itu hikmat dan apa itu akal budi. Hikmat itu sederhana saja, artinya takut akan Tuhan. Jadi kalau orang itu takut Tuhan, itu berarti orang berhikmat. Itu hikmat yang benar. Ya. Terus apa itu akal budi? Ayub pasal 28 ayat 28 itu jelas memberitahu kita. Ya. Akal budi itu artinya tahu ini benar dan ini tidak. Ini baik dan ini tidak. Itu orang berakal budi. Kalau orang tidak berakal budi itu tidak tahu mana yang dilakukan ini baik atau tidak. Hantam saja, itu orang tidak berakal budi. Tapi kalau orang berakal budi itu adalah tahu ini benar dan ini baik. Dia bisa membedakan. Makanya Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat berapa itu? 1 atau 2 itu? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu bisa apa? Ya, mengerti kehendak Tuhan, tahu kehendak Tuhan, membedakan kehendak Tuhan. Nah itu. Jadi sederhana sekali Alkitab ini. Kadang-kadang pengkhotbah yang buat jemaat susah mengerti. Padahal sederhana sekali. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jelas. Jadi kalau orang takut akan Tuhan itu hikmat yang benar. Dan itu yang Paulus ungkap di sini. Lalu akal budi adalah? Ya. Nanti bisa baca ya. Ayub pasal 28 ayat 28 itu untuk tahu akal budi. Nah, kemarin kan saya katakan iman itu apa tuh di khotbah penguatan pertamanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Yang tidak kita lihat dan seterusnya. Ibrani 11 ayat 1. Tapi kalau saya tanya, itu artinya apa? Ya paling kita ulang-ulang itu no. Tapi iman itu adalah kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Itu iman. Dalam Ibrani 11 ayat 6. Percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah yang ada itu memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihinya. Itu baru iman. Jadi kita percaya bahwa Allah ada. Nanti kalau kita tanya lagi, Allah yang ada itu yang mana? Yang Paulus maksudkan di sini yang mana? Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Roma pasal 4 ayat 17. Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah yang menghidupkan orang yang mati. Nah, lalu kita tanya lagi, kalau begitu siapa dia? Siapa dia? Yohanes berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Siapa itu? Yesus Kristus. Kalau begitu dia adalah Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain, hanya Dia saja. Oke, Tuhan memberkati kita pagi ini ya.